Assalamualaikum. Kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di blog ya terkait dengan kebanyakan masalah laptop ini. Yang pertama adalah pertanyaan dari Rian Permana. Mas, laptop saya Asus P31SD, tadinya jalan normal. Saya pakai nonton, tiba-tiba mati, dan saat ditekan power cuma kedip lampunya. Saya cabut baterai dan nyalakan tetap sama. Itu kerusakan apa ya? Nah, untuk kerusakan seperti ini mesti dicek dulu ya sebetulnya. Penyebabnya bisa bervariasi, cuma untuk potongan pertama jika memungkinkan coba dilepas dulu baterainya. Ini sepertinya sudah dilakukan, masih belum berhasil. Keterangannya saat dicas lampu tidak menyala, dan saat dicas lampu tidak menyala. Gimana? Pertolongan pertama adalah seperti biasa, bongkar dulu, lepas baterai CMOS, diamkan kira-kira 10 menit, habis itu nyoba dinyalakan lagi pakai charger. Dan jangan lupa pastikan charger dalam kondisi normal ya. Jika tetap belum berhasil, nah ini perlu dibongkar, cek motherboardnya, tegangannya masuk enggak. Nah ini butuh basic elektro ini. Seperti itu ya, Rian Permana. Coba dulu, kalau tetap nggak berhasil mungkin bisa kasih keterangan nanti di komen. Coba kita bantu sebisa mungkin. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ekas. Mas, jadi laptop saya ketumpahan air pas saya tidur. Nggak tahu berapa lama, tapi itu dalam kondisi lagi ngecas. Ketumpahan air pas tidur. Ngiler ini ya. Nah, karena panik banget, saya langsung lap bagian luarnya doang, terus saya nyalain tuh. Ternyata nyala. Terus karena saya kira sudah aman, lalu langsung saya matikan laptop. Saya tinggal 8 jam tuh si laptopnya nggak bisa jalan. Terus tombol kalau tanda ngecas sih nyala, pas tekan tombol power nggak bisa nyala laptopnya. Saya harus gimana nih mas? Nah ini sama ya, actionnya sama, cuma sebetulnya kalau begitu tahu laptop kena air, action pertama yaitu baterai lepas, kemudian posisikan laptop dibalik, jadi bagian atas taruh ke bawah biar airnya nggak masuk ke motherboard seharusnya. Kalau sudah demikian, apa yang harus dilakukan? Ya bongkar, harus dibongkar, cek dalamnya airnya sudah nyampe mana. Kalau sudah nyampe motherboard tentu harus dikeringkan dulu ya, dikeringkan dulu, jemur atau dikeringkan pakai hair dryer, pengering rambut, atau pakai blower jika ada. Itu langkah pertama. Jadi jangan lupa lepas baterai CMOS. Jika belum jelas, nah nanti bisa sambung lagi, tulis di area komentar. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bekkel. Michigan mau tanya, lampu indikator cas nyala, lampu wifi nyala, lampu power nyala, tapi layar sama kipas mati. Itu dengan posisi cas. Kalau dicabut charger mati semua. Kira-kira apanya kan? Terima kasih sebelumnya. Laptop ya. Bekkel.
Mas Bekel. Jadi ini kurang detail ya pertanyaannya. Laptopnya apa? Kenapa kok bisa tiba-tiba seperti itu? Sepertinya masalah memang ada di motherboard. Perlu cek Mas, ini perlu cek tegangan masuk nyampe mana. Gitu ya, mungkin pertanyaan bisa diperdetail biar kita bisa bantu lebih intens. Next. Maaf Mas, mau tanya dari Wandar. Maaf Mas, mau tanya, notebook saya kalau dicas pakai baterai posisi mati nggak mau ngisi. Tapi kalau dicas posisi mati tanpa baterai indikator cas nyala. Tapi yang anehnya kalau netbook sudah posisi nyala dengan casan terus saya masukin baterai, notebook normal indikator juga nyala. Terus saya cabut casan, notebook tetap nyala. Tapi kalau notebook sudah dimatiin, pengen ngidupinnya lagi susah, harus dipancing terus pakai cas. Kira-kira bagian apanya yang rusak? Apanya ini rusak? Kalau menurut saya emang di motherboard lagi ini ya, trouble di bagian zona charging. Di sana ada IC charger, ada MOSFET, ada komponen kecil-kecil jalur yang menuju chipset I/O. Nah itu, jadi kemungkinannya bisa jadi IC chargernya rusak. Paling besar kemungkinan itu ya, IC charger bisa jadi rusak atau chipset I/O nya nggak kerjanya nggak optimal. Perlu cek lebih lanjut ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mira Jahrani. Kak mau nanya, saya punya netbook Asus. Sebelumnya saya udah cas itu notebook dari tadi malam sampai pagi. Saya nggak sadar kalau ternyata nggak keisi baterainya. Jadi saya ngerjain tugas, tiba-tiba muncul pemberitahuan minta dicas. Pas saya cas nggak mau ngecas, Kak, udah saya colok-colok nggak mau juga. Masalahnya apa ya? Soalnya sampai sekarang udah mati total kehabisan baterai berarti ya. Ini sudah saya tanggapi di blog. Saya nanya bagaimana kondisi chargernya, ini belum ada tanggapan ini. Jadi perlu cek kondisi chargernya ya, di Mira Zahrani. Chargernya normal enggak? Jangan-jangan chargernya rusak atau kabel charger yang nancep ke listrik bermasalah, bisa juga. Jadi perlu cek chargernya. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Arsyad Gen, mohon bantuannya ya. Laptop saya Acer Aspire E1431. Laptop hidup kemudian mati. Layarnya putih, kemudian terdengar suara konslet di bawah touchpadnya. Lalu mati dan dihidupkan tidak mau hidup. Dihidupkan LED indikatornya nyala, tapi berapa lama kemudian LED-nya mati lagi kan. Mohon dibantukan. Oke, jelasin dulu ya. Ini tiba-tiba begini kenapa ini? Pas lagi dipakai atau pas atau jatuh atau kena air atau gimana ini? Yang jelas kalau terdengar konslet di bawah touchpad, serem sekali nih, sampai kedengaran konsletnya. Jelas perlu dibongkar ya. Lihat kondisi di bagian bawah touchpad, kalau memang kedengaran konslet, mungkin ada komponen yang terbakar atau gimana, perlu dicek. Jelas harus bongkar dulu. Next, Dursasana. Selamat malam Mas atau Pak. Ya, pertanyaan tanggal 17 September tadi pagi nih. Saya mau nanya, saya punya laptop merek Toshiba. Apabila ditekan tombol on, gambar tidak ada alias layar hitam.
Saya mau nanya kerusakannya apa ya Pak? Wah, apa ini? Toshiba bila ditekan tombol on gambar tidak ada. Indikatornya nyala nggak? Oh, ada lanjutannya. Lanjutannya ini ke atas sedikit. Kalau di servis kira-kira berapa biayanya? Perlu dicek ini. Yang rusak. Nah, kalau biaya tergantung kerusakan ya. Biaya itu tergantung apanya yang rusak. Cek dulu apa yang rusak. Terus komponennya apa yang perlu diganti, baru nanti ketemu biayanya. Relatif sekali kalau biaya. Itu ya rusak sana. Jadi mohon diperjelas, pas ditekan tombol on-nya itu indikator ada yang nyala apa enggak? Gitu. Kalau semuanya enggak nyala, indikator enggak nyala, gambar enggak ada, berarti mati total. Perlu dicek. Kalau cuma ada yang short, mati total biasanya yang paling ringan penyebabnya karena ada kapasitor yang short. Itu butuh diganti, biaya kira-kira ya 200 sampai 400-an lah. Gitu. Demikian ini ya penjelasan untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman di blog Jiwacom sampai hari ini tanggal 17. Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya kita juga coba jelaskan via channel ini ya, biar lebih jelas, karena kalau kita jawab pakai tulisan sepertinya sulit juga ya. Kalau jelasin panjang saya harus nulis panjang. Semoga bisa membantu. Insya Allah kita akan coba bantu sebisa mungkin, semampu kita. Tentunya kalau ada yang kerusakan berat itu memang butuh basic elektronika. Jika nggak memungkinkan, silakan cari teknisi yang bisa dipercaya. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.